Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rizkyuni Asih dari SMP Negeri 2 Cikantung. Kali ini saya ingin mereview sebuah buku dari penulis yang cukup dikenal, yaitu Terelie. Judul buku yang saya baca berjudul Bumi. Bumi merupakan novel serial yang berisi tentang petualangan fantasi tiga sekawan di dunia paralel. Buku ini ditulis oleh Terelie dan diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka pada tahun 2004 dan berjumlah 440 halaman. Alasan saya memilih buku ini karena saya menyukai buku-buku fiksi yang berjenis petualangan fantasi. Saya ingin mengetahui petualangan apa yang diberikan penulis di dalam buku ini. Buku ini mengisahkan tentang Raib, seorang remaja putri yang duduk di bangku SMA kelas 10. Raib merupakan tokoh utama di dalam buku ini. Dia mempunyai kekuatan yang bisa menghilang dengan cara menungkupkan kedua telapak tangannya ditempelkan ke mata. Lalu dia akan muncul kembali saat dia membuka telapak tangannya. Seperti ini kira-kira. Tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa Raib bisa menghilang. Hingga pada suatu saat, Ali, teman sekelasnya, melihat Raib menghilang. Dia pun bertanya-tanya bagaimana cara Raib melakukan hal tersebut, walaupun Raib enggan menjawabnya. Tak hanya itu, saat Raib sedang sendirian di kamarnya, Raib dihampiri oleh Tamus yang merupakan pimpinan dari pasukan bayangan dari negeri bulan. Dia datang meminta Raib untuk berlatih agar dia bisa menghilangkan benda-benda di sekitarnya. Tapi Raib tidak bisa, walaupun dia sudah mencobanya. Tamus pun mengancam Raib bahwa dia akan kembali saat Raib bisa melakukan tugasnya. Setelah itu, peristiwa besar pun terjadi. Saat Raib dan Sally yang merupakan teman sebangkunya berjalan menuju sekolah, tiba-tiba gardu listrik di dekat sekolah mereka trafonya meledak, mengakibatkan tiang listrik dan kabel-kabelnya roboh hampir mengenai mereka. Pada saat kabel-kabel itu yang berjuntaian menerjang mereka, Sally dengan sigap melindungi Raib, menghadang kabel-kabel tersebut dengan kedua tangannya. Tangan Sally seperti kilatan halilintar, dia mengalirkan aliran listrik, dia memegang kabel-kabel tersebut dan melemparkannya ke dinding. Raib tercengang melihat kejadian tersebut, hingga tidak disadari tiang listrik raksasa hampir mengenai dia. Saat Sally berteriak untuk menyuruh Raib lari, itu tidak sempat lagi. Tapi ternyata tiang listrik itu menghilang. Ya, Raib berhasil menghilangkan tiang raksasa tersebut. Ali, si jenius yang melihat kejadian tersebut, langsung membawa mereka ke tempat yang lebih aman, yaitu di aula sekolah. Tak lama sampai di situ, Tamus kembali datang dengan dengan anak buahnya. Dia akan membawa Raib karena Raib telah bisa menyelesaikan tugasnya menghilangkan sebuah benda. Raib tidak mau diajak pergi oleh Tamus, sehingga mereka pun bertarung melawan Tamus. Mereka kalah jumlah. Akhirnya saat Raib hampir dibawa oleh Tamus ke negeri bulan, Miselena datang menyelamatkan mereka. Miselena kemudian membuat lubang hitam agar mereka bisa kabur, walaupun akhirnya Miselena menjadi tawanannya. Miselena merupakan guru matematika mereka. Lubang hitam yang Miselena buat bagaikan lorong waktu. Tiba-tiba saja mereka sudah berada di kamar Raib. Mereka pun memikirkan bagaimana caranya mereka menyelamatkan Miselena. Hingga Raib teringat dia diberikan buku PR matematika oleh Miselena. Ali menyuruh Raib mencoba menghilangkan buku tersebut. Saat Raib mencoba menghilangkan buku tersebut, buku itu muncul kembali. Dan saat Raib membukanya, memegang buku itu dengan kedua tangannya, cahaya mulai muncul dan merambat ke tangan sampai ke tubuh Raib. Dan tiba-tiba saja mereka sudah berada di negeri bulan, di kota Tistri. Mereka tiba-tiba berada di rumahnya Ilo. Ilo merupakan warga kota Tistri, negeri bulan. Dia mempunyai istri bernama Faye dan anaknya bernama O. Ilo pun kaget mengapa mereka berada di sana. Akhirnya Ilo memutuskan membawa mereka ke Af. Af yaitu seseorang yang sudah tua di sana. Dia menjaga perpustakaan selama ratusan tahun dan dia menyimpan buku-buku rahasia tentang dunia ini. Di sana, saat mereka berjumpa dengan Af, diketahuilah kenapa mereka mempunyai kekuatan tersebut.
Ternyata Raib yang mempunyai kekuatan bisa menghilang dan menghilangkan benda-benda merupakan keturunan klan Bulan, sedangkan Sally yang mempunyai kekuatan bisa mengalirkan arus listrik di tangannya merupakan keturunan klan Matahari, dan Ali si jenius merupakan keturunan Tanah, yaitu klan Bumi. Mereka juga diberitahu kenapa Tamus menginginkan Raib untuk berada di sisinya, karena hanya Raiblah yang bisa membantu Tamus membuka sekat bayangan di bawah bayangan oleh buku yang Raib punya. Sekat bayangan di bawah bayangan adalah tempat di mana Raja Tanpa Mahkota dipenjara. Tamus ingin menyelamatkannya agar mereka bisa memimpin 4 dunia, yaitu bulan, matahari, bintang, dan bumi. Mereka pun akhirnya memutuskan mencari cara bagaimana mereka menyelamatkan Miss Helena, guru matematika mereka. Hikmah yang bisa saya ambil dari buku ini adalah ketika tekad yang kuat, kepercayaan yang kuat akan diri kita sendiri, kemudian dibarengi dengan rasa fokus, itu akan mengoptimalkan potensi kekuatan yang ada di dalam diri kita. Sama halnya seperti Raib, Ali, dan Sally, mereka akhirnya menggunakan kekuatan mereka secara optimal karena mereka yakin akan dirinya sendiri, sehingga mereka berhasil menyelamatkan Miss Helena. Sekian review saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.